Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Sofia, yang kala itu sedang mengikuti lomba olahraga hoki. Di sana juga terlihat kedua orang tua Sofia yang hadir mendukung, dan diketahui kalau mereka berdua bernama Santo dan Ingrid. Pada akhirnya pertandingan tersebut pun dimenangkan oleh tim Sofia, dan kemenangan itu tentu saja membuat kedua orang tuanya menjadi sangat bangga. Setelah pertandingan selesai, Sofia mendatangi pacarnya, dan si pacar langsung mengucapkan selamat atas kemenangan Sofia. Lalu setelah itu Sofia lanjut pulang bersama Santo dan Ingrid, namun sebelum itu ia menagih janji kepada Santo, yang akan membawanya bermain ke hutan setelah ia memenangkan pertandingannya. Oke. Sesampainya di rumah, Santo dan Sofia pun berangkat ke hutan, sementara Ingrid tidak ikut karena ia sangat lelah dan akan beristirahat. Di sini terlihat mereka berdua yang sangat gembira, dan juga menikmati pemandangan alam yang amat sangat indah. Hingga di suatu kesempatan dan karena Sofia sangat ingin selfie bersama Santo, ia lantas memintanya untuk berfoto bersama. Namun di sini Santo menolak karena suatu hal tertentu, dan ia malah mengajak Sofia untuk segera pulang karena hari sudah sore. Kemudian ketika Santo sedang membetulkan kaca spion mobilnya, Sofia diam-diam memotret Santo, dan langsung mempostingnya di story Instagram. Ternyata hal tersebut langsung terdeteksi oleh sistem biometrik yang canggih, karena selama ini Santo sedang dicari oleh seorang bos mafia yang bernama Don. Dan di sini Don yang sudah mengetahui keberadaan Santo, ia pun lantas menugaskan dua tangan kanannya yang bernama Rudy dan Marino, agar segera menghabisi Santo dan seluruh keluarganya. Namun di sini belum diberitahu apa alasan Don memburu Santo, dan belum diberitahu juga tentang siapakah sosok Santo yang sebenarnya. Keesokan harinya ketika Santo sedang memotong kayu bersama kakak iparnya yang bernama Patrick, tiba-tiba saja mesin pemotong kayunya rusak. Mengetahui hal itu, Patrick pun menyarankan agar segera pulang saja, karena kondisi mesin tidak mendukung dan mengingat hari juga sudah mulai gelap. Namun di sini Santo menolak dan menyuruh Patrick menjemput Sofia di sekolah, sementara ia sendiri akan membetulkan mesin tersebut sampai selesai. Singkat waktu setelah Patrick dan Sofia sampai di rumah, Patrick berencana akan makan dulu di rumah Santo sambil menunggu kedatangannya. Namun tak lama terlihat Rudy dan Marino yang datang, dan mereka berniat akan menghabisi Santo beserta keluarganya, dengan sambil direkam. Di sini si kedua tangan kanan itu menyangka kalau Patrick adalah Santo, karena memang wajahnya terlihat sangat mirip dengan Santo. Sementara di lantai atas Sofia yang baru menyadari adanya hal ini, ia lantas segera bergegas untuk melarikan diri dari sana. Pada akhirnya Sofia pun berhasil lolos dari kejaran Marino dan Rudy, dengan masuk ke dalam hutan yang ada di sekitar sana. Lalu mereka berdua yang mengira kalau Sofia hanyalah gadis tidak penting, mereka memilih pergi karena menyangka kalau Santo target utama telah berhasil dihabisi. Pada malam harinya ketika Santo baru sampai di rumah, ia sangat terkejut karena melihat sang istri dan juga Patrick, yang sudah terbujur kaku tanpa nyawa. Di sana terlihat juga Sofia yang ternyata kembali ke rumah, dan ia langsung memeluk Santo sang ayah. Hingga tak lama dari itu Santo langsung mengajak Sofia untuk segera pergi, karena ia yakin kalau orang-orang yang telah menghabisi keluarganya akan datang kembali. Lalu di perjalanan Sofia bertanya kenapa Santo meninggalkan sang ibu begitu saja, dan bahkan di sana juga ada almarhum Patrick. Namun di sini Santo menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti, karena yang terpenting untuk sekarang adalah menyelamatkan Sofia. Kemudian Santo membawa Sofia ke sebuah gudang terbengkalai, dan di dalam gudang itu juga Santo menyimpan identitas asli, beserta dengan persenjataannya dulu. Dan saat itu juga Santo segera menyiapkan semua persenjataannya, bahkan ia juga memotong rambut dan jenggotnya, karena ia akan membalas mereka. Setelah menyiapkan semuanya Santo pun menjelaskan kepada Sofia,
kalau dulunya ia adalah seorang tangan kanan bos mafia bernama Don, yang dikenal amat sangat brutal. Namun di suatu hari ketika Santo ingin taubat dan hidup normal bersama Ingrid sang istri, anak kandung Don malah melarangnya, bahkan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Santo. Dan karena ancaman itu Santo pun terpaksa nekat menghabisi si anak bos mafia itu, daripada keluarganya sendiri yang harus menjadi korban. Hingga setelah mendengar hal itu tentu saja membuat Sofia sangat terkejut, karena ia sama sekali tidak menyangka jika ayahnya yang terlihat biasa saja, ternyata adalah orang brutal di masa lalu. Di sisi lain memperlihatkan Don si bos mafia, yang sedang melihat rekaman saat keluarga Santo dipindah alamkan oleh Rudy dan Marino. Namun setelah melihat itu ia menyadari kalau yang dihabisi tangan kanannya bukan Santo, melainkan Patrick alias kakak ipar dari Santo. Hingga setelah menyadari itu Don segera menyuruh mereka, untuk kembali memburu Santo sebelum Santo yang datang menghabisi mereka. Keesokan harinya Santo memberikan ponsel kepada Sofia, dan meminta Sofia untuk menunggu di gudang ini sampai dirinya kembali. Di sini Santo juga mengatakan dengan sangat tegas, kalau Sofia tidak boleh menghubungi siapapun, kecuali kepada Santo saja. Beberapa jam kemudian Santo menyergap seorang pria penjual senjata ilegal, yang diketahui selalu memasok senjatanya kepada si bos mafia. Di sini Santo yang sambil menyiksa pun lantas bertanya, mengenai siapakah dua orang yang telah menghabisi istri Santo dengan sangat brutal. Lalu dalam keadaan sekarat orang tersebut mengatakan, kalau mereka bernama Rudy dan Marino, yang tidak lain adalah tangan kanan baru dari Don. Di tempat lain terlihat Sofia yang malah menghubungi pacarnya, dan meminta si pacar untuk segera menjemput Sofia sekarang juga. Namun hal tersebut langsung terdeteksi oleh sistem biometrik milik Don, sehingga Don yang mengetahui itu segera memerintah Marino untuk menangkap Sofia. Singkat waktu si pacar pun akhirnya sampai di sana, dan ia langsung membawa Sofia pergi dari tempat terbengkalai itu. Namun baru saja pergi mereka malah berpapasan dengan mobil Marino, sehingga Marino yang melihatnya ia langsung mengejarnya. Hingga di suatu waktu si pacar hilang kendali, dan harus terjatuh menabrak sebuah batang pohon yang ada di sana. Di sini Marino pun langsung menghabisi pacar Sofia, lalu menangkap paksa Sofia dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Namun tak lama ketika Marino akan pergi dari sana, tiba-tiba di sisi lain terlihat Don si bos mafia yang sedang berbincang dengan anak bungsunya yang bernama Michelle. Dalam perbincangan itu Don meminta Michelle untuk ikut memburu dan menghabisi Santo, untuk membalaskan dendam atas kematian kakak Michelle di masa lalu. Namun di sini Don malah dibuat sangat kesal, setelah mendengar jawaban Michelle yang mengatakan, kalau sebaiknya mereka melupakan saja kejadian itu. Dan diberitahu kalau Michelle ini sedang merintis bank Emok, sehingga ia tidak mau terlibat apapun yang akan membuat citranya menjadi buruk. Pada malam harinya terlihat Santo dan juga Sofia, yang memutuskan untuk beristirahat semalam di sebuah rumah kosong. Lalu setelah di dalam Santo tiba-tiba saja tak sadarkan diri, karena merasakan sakit yang luar biasa akibat tusukan saat berduel dengan almarhum Marino tadi. Sofia yang melihat itu ia pun segera mencari pertolongan keluar, hingga ia menemukan sebuah klinik tempat operasi ilegal. Di sana Sofia langsung meminta pertolongan kepada dokter dan petugas di sana, dan pada awalnya mereka tidak mau menangani karena sudah larut malam. Namun setelah Sofia menawarkan sejumlah uang yang cukup banyak, pada akhirnya mereka yang tergiur bersedia membantu Sofia. Singkat waktu Santo pun akhirnya dibawa ke dalam klinik tersebut untuk segera ditangani. Lalu dalam keadaan setengah sadar Santo teringat lagi dengan mendiang istrinya, yang saat itu tengah melahirkan Sofia. Sementara Sofia ia tak sengaja menemukan sebuah kertas dalam dompet Santo, dan di kertas itu tertulis rasa syukur Santo yang bisa hidup bersama sang istri, serta mempunyai anak Sofia.
Di sisi lain terlihat Don beserta Rudy si tangan kanan yang tersisa, sedang berkumpul dengan seorang pria yang bernama Ferrario. Dan di sini, Don kembali menyuruh Ferrario untuk mencari keberadaan Santo, dengan cara mengecek semua CCTV yang ada di kota ini. Keesokan harinya terlihat Santo yang sudah kembali pulih, dan ia meminta maaf kepada Sofia, karena masa lalunya yang brutal membuat Sofia harus menderita seperti sekarang. Lalu di sini Santo lantas menyuruh Sofia untuk segera mempersiapkan mobil, sementara dirinya sendiri akan menyusul. Namun bersamaan dengan itu ternyata Ferrario berhasil menemukan keberadaan mereka, sehingga tidak butuh waktu lama Rudy dan satu anak buahnya datang ke lokasi tersebut. Lalu ketika sudah di dalam Rudy terus mencari keberadaan Santo, hingga Rudy melihat bayangan Santo yang berusaha kabur lalu mengejarnya. Hingga di suatu kesempatan Rudy dan Santo terlibat perduelan, dan Santo berhasil memojokkan Rudy sampai Rudy terjatuh dari tangga. Namun saat Santo akan terus mengejar dan mewafatkan Rudy, tiba-tiba ia mendengar suara tembakan dari arah luar. Ternyata suara tembakan tersebut dari anak buah Rudy, yang sengaja mengarahkannya untuk memojokkan Sofia. Lalu ketika si anak buah itu mengabari Rudy kalau Sofia kini sudah berada di tangannya, tiba-tiba beruntung Santo datang tepat waktu, dan ia langsung membawa Sofia sang putri untuk segera kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita mereka pun kini berada di sebuah gudang terbengkalai, dan berencana akan menetap di sana untuk sementara waktu. Di sini terlihat Santo yang sedang mengajari Sofia, tentang bagaimana cara menyerang yang benar dengan menggunakan pisau. Santo mengatakan kalau Sofia menyerangnya di bagian dada, maka lawan akan langsung pingsan lalu kemudian tewas, sementara kalau di bagian leher maka lawan hanya akan bertahan 30 detik. Namun sebelum tewas si lawan pasti akan terus mengingat wajah Sofia, dan itulah pembalasan yang menurutnya amat sangat mengerikan. Setelah itu Santo lanjut membuat sebuah bom, dengan pemicu ponsel yang akan ia gunakan nanti. Lalu tak lama dari itu ia menjelaskan kepada Sofia, kalau besok mereka akan menculik Michelle, yaitu anak bungsu Don si bos mafia. Keesokan harinya Sofia mendatangi bank Emok milik Michelle, namun ketika di depan kantor ia dihentikan oleh satu polisi, dan meminta Sofia untuk segera pergi dari tempat ini. Lalu ketika polisi itu masuk ke dalam mobilnya, ternyata di sana sudah ada Santo, yang langsung memaksa untuk membawanya ke ruangan parkir sambil menodong. Sesampainya di sana Santo langsung menghajar polisi itu, dan ia secara langsung masuk ke dalam kantor bank itu. Sementara di luar Sofia mencoba mengalihkan semua orang, dengan membuat kepanikan menggunakan sebuah peledak kecil. Hingga pada akhirnya Santo pun bisa masuk ke ruangan Michelle dengan aman, dan ia segera membawa Michelle ke ruang parkir. Santo juga mengancam semua orang agar tetap diam, karena jika tidak maka ia tidak akan segan untuk menghabisi Michelle. Lalu sesampainya di parkiran ternyata di sana sudah ada Sofia, hingga mereka langsung tancap gas untuk segera kabur dari sana. Setelah berhasil menyandera Michelle dan membawanya ke gudang terbengkalai, Santo langsung mengirimkan foto Michelle kepada Rudy, menggunakan ponsel milik Michelle. Lalu setelah itu Santo lanjut pamit kepada Sofia, karena ia akan memancing mereka ke sebuah tempat bangkai kereta api. Di tempat lain Rudy memberitahu Don si bos mafia, kalau Michelle anak bungsunya kini tengah disandra oleh Santo. Santo juga mengirim pesan kepada Don untuk mengakui semua kesalahan Don selama 30 tahun terakhir ke seluruh media. Dan apabila Don tidak melakukannya, maka Santo tidak akan segan-segan untuk menghabisi Michelle dengan cara yang brutal. Di sini Don yang merasa terancam pun langsung menyuruh Rudy agar Ferrario melacak ponsel yang saat ini digunakan oleh Santo. Lalu tak lama dari itu Ferrario berhasil mengetahui keberadaan Santo, yang lokasinya kini berada di tempat bangkai kereta api itu. Hingga setelah mengetahui itu Don langsung memerintahkan Rudy dan beberapa anak buahnya, untuk segera ke tempat tersebut dan pastikan kali ini Rudy menghabisi Santo.
Singkat waktu Rudy dan anak buahnya pun akhirnya sampai di lokasi yang dimaksud, dan mereka juga menemukan mobil milik Santo. Namun ketika mereka mendekat ke mobil tersebut, tiba-tiba hingga di suatu kesempatan Santo yang gagah ia meledakkan bom, yang sebelumnya telah ia simpan di dalam mobil itu. Kini yang tersisa hanya Rudy seorang diri, namun tetap saja ia berhasil dilumpuhkan oleh Santo. Lalu di sini Rudy mengatakan kalau Don tidak peduli dengan anak bungsunya, dan ia akan tetap memburu dan juga menghabisi Santo. Sementara Santo yang mendengar hal itu seketika saja menjadi lebih murka, hingga tanpa ragu ia pun langsung menghabisi Rudy. Di balik itu terlihat Michelle yang bercerita kepada Sofia, kalau ayah Sofia adalah seorang iblis yang pernah menghabisi ratusan orang. Michelle juga meminta kepada Sofia untuk melepaskannya, karena ia tahu kalau Sofia hanya seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Namun Sofia yang mendengar hal tersebut tampak tidak peduli, dan ia juga tidak akan pernah melepaskan Michelle. Sofia, per favore, liberami Sofia! Tak lama dari itu Sofia mendapat telepon dari Santo, yang mengucapkan kata perpisahan karena sekarang Santo akan mendatangi markas Don si bos mafia. Sofia yang mendengar itu ia pun mencoba melarangnya, namun Santo menjawab jika Don masih hidup maka keselamatan Sofia pasti akan terus terancam. Dan ternyata percakapan mereka berhasil dideteksi oleh para polisi, hingga mereka mengetahui keberadaan Sofia dan juga Santo. Lalu adegan memperlihatkan Santo yang sedang membabi buta, membantai satu persatu anak buah Don alias si bos mafia itu. Setelah menghabisi para anak buah Santo pun langsung menemui Don, yang kala itu sedang duduk manis di sofa mewahnya. Di sini Don yang merasa sudah sangat terpojok, ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Santo lagi. Namun Santo yang sudah tahu kalau Don tidak akan menepati janjinya, tanpa ragu ia pun langsung menghabisinya dengan penuh murka. Setelah itu ketika Santo akan keluar, ternyata di sana sudah banyak polisi yang datang, sambil menodong ke arah Santo. Di sini Santo yang merasa kalau inilah waktu yang tepat untuk menebus dosanya di masa lalu, ia pun pura-pura mengambil senjata, hingga para polisi memberondong Santo sampai wafat saat itu juga. Di balik itu polisi lain juga berhasil menyelamatkan Michelle, dan mereka juga membawa Sofia pergi dari gedung terbengkalai itu. Singkat waktu Sofia kini berada di penampungan anak, dan Sofia terbebas dari segala tuntutan karena dirinya dianggap tidak tahu apa-apa. Di sana Sofia juga ditemui Michelle, yang sengaja datang ke sana untuk bersilaturahmi, dan memberikan sebuah coklat kepada Sofia. Michelle juga mengatakan kalau ia ingin berdamai dengan Sofia, agar tidak ada lagi permusuhan di antara keluarga mereka, karena semuanya sudah tuntas. Namun di sini Sofia hanya mengiyakan saja perkataan dari Michelle, dan ia pun kemudian pergi dari sana. Lalu tak lama setelah itu Michelle malah menyuruh Ferrario menghabisi Sofia esok hari, dengan cara yang sama seperti Santo menghabisi Don alias si bos mafia alias ayahnya. Dan ternyata Michelle ini hanya berpura-pura baik kepada Sofia, namun di dalam hatinya ia masih sangat dendam atas kematian sang ayah. Keesokan harinya terlihat Ferrario yang menghubungi Michelle, untuk memberitahu kalau Sofia sudah tidak ada di tempat penampungan itu. Namun di waktu yang sama ternyata Sofia sudah ada di tempat Michelle, sehingga membuat Michelle sangat terkejut lalu berpura-pura baik kepada Sofia, dengan mengajaknya ngobrol di sebuah kafe. Namun di sini Sofia tidak termakan kepura-puraan dari Michelle, hingga tanpa ragu inilah yang dilakukan Sofia. Mostrare pietà è solo un segno di debolezza. Ternyata Sofia juga masih memiliki dendam kepada keluarga Don si bos mafia, termasuk juga dengan Michelle anak bungsunya. Namun sekarang semua dendamnya telah lunas terbalaskan, sehingga kini Sofia bisa hidup tenang, dan melakukan apapun tanpa adanya ancaman. Lalu, film pun tamat.
Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.